Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini, sahabat sehat, membahas mengenai typhoid fever atau demam tifoid atau yang biasa kita sebut dengan tipes. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Else dan sekarang kita akan mendengar penjelasan dari Dokter Bella. Silakan dokter. Oke, kita akan langsung bahas. Tadi udah sampai ke manifestasi atau gejala yang ditimbulkan. Nah, dari gejala ini kita gimana nih biar tahu sebenarnya ini ada pemeriksaan lanjutan nggak untuk mendapatkan bahwa ini sebenarnya benar tipes apa tidak gitu ya. Nah, untuk menegakkan suatu diagnosisnya si demam tifoid itu biasanya kalau ke dokter juga akan kita periksa beberapa pemeriksaan darah ya. Selain itu juga nanti akan ada juga pakai feses, itu juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang paling gold standar ya atau yang namanya baku emasnya itu akan kita lakukan yang namanya kultur darah. Jadi nanti darahnya itu diambil untuk melihat nih, dibuat pakai media gitu, nanti dilihat apakah benar nih ada si salmonellanya itu di dalam darah gitu. Nah, untuk yang paling sering itu biasanya salmonellanya ini akan ditemukan pada 7 sampai hari ke-10 gitu ya. Itu di hari 7 sampai 10 hari pertama. Selanjutnya nanti bisa juga untuk pemeriksaan si kultur darah ini dia sensitivitasnya juga lumayan tinggi ya, itu 40-60%. Tapi juga bisa dipengaruhin kalau misalnya pasien itu di minggu-minggu awal udah dikasih antibiotik biasanya gitu. Terus juga ada dilihat juga dari durasi inkubasinya, karena si salmonella sendiri dia punya inkubasi masa 7 sampai 14 hari tadi gitu ya, yang mempengaruhi si variasi dari bakteri yang ada di dalam darahnya si pasien itu gitu. Nah, selanjutnya kalau kita nggak periksa kultur, karena sebenarnya kultur ini adalah gold standard dan pemeriksaannya pun juga sulit, biasanya di tahap awal itu akan dilakukan pemeriksaan, dilihat nih leukositnya ya. Bisa leukositnya itu rendah atau leukositnya normal, atau nanti pada pemeriksaan leukositnya itu bisa juga tinggi gitu ya. Jadi leukosit ini juga adalah penanda adanya suatu infeksi biasanya gitu ya, makanya dia bisa rendah juga. Kalau biasanya di tipes sendiri itu lebih relatif, dia banyak yang lebih rendah, leukopenia namanya. Nah, disertain juga sama adanya anemia yang ringan ya, biasanya nanti hemoglobinnya akan turun kadarnya sedikit, atau juga ada ditemukan trombositopenia itu juga, dan laju endap darahnya akan meningkat. Nah, karena tadi si salmonella ini dia bisa masuk kemana-mana ya, ke organ hati, terus ke spleen, bahkan bisa sampai ke kantung empedu. Kalau misalnya nanti kita akan pemeriksaan untuk terkhususnya di hepar atau di hati tadi, itu biasanya kadar SGOT dan SGPT-nya itu juga akan meningkat gitu ya. Nah, ada juga yang paling sering nih katanya kalau misalnya untuk pemeriksaan dari serologi itu namanya Widal test. Nah, ini yang paling sering kita dengar, yang paling sering juga dilakukan. Selain Widal ada juga yang namanya IgG atau IgM Salmonella yang dapat dilakukan untuk kita tahu nih diagnosis pastinya gitu. Nah, kapan nih kita akan melakukan pemeriksaan si Widal tadi, terus juga kultur darah tadi gitu. Nah, untuk pada minggu-minggu pertama ya, pada minggu pertama itu bisa juga udah bisa dilakukan yang paling sederhana dulu ya, itu adalah tes Widal gitu. Jadi nanti diambil darahnya, terus nanti dicek nih pakai proses aglutinasinya, ada beberapa proses, nanti dilihat di situ. Nah, kalau misalnya memang kita sudah Widal nih masih kayak negatif gitu ya, tapi kok ini mengarahnya ke arah salmonella nih gitu. Nah, kita biasanya juga akan melakukan yang namanya feses juga. Jadi kalau misalnya memang pasiennya itu ada diarenya, bisa diambil dari fesesnya, itu bisa dilakukan kultur dari feses. Itu juga sudah bisa dilakukan pada minggu pertama gitu.
gitu. Nah, terus misalnya belum tampak juga nih, belum terlalu jelas, tapi kok manifestasinya sudah mengarah ke situ, bisa juga dilakukan pakai urinnya. Ya, urin itu pada minggu kedua sampai minggu kelima itu juga bisa dikultur juga, sama dicari di media gitu, nanti di situ ada nggak ditemukan yang namanya si salmonella gitu. Atau tadi ya, si gold standarnya kita langsung aja nih kultur darahnya untuk tahu di dalam darahnya ini emang lagi ada si bakteri itu atau tidak gitu. Tapi yang paling sering dilakukan itu yang pertama itu adalah si Widalnya ini gitu ya. Nah, ini tadi si Widal tes itu sendiri. Jadi pada si Widal ini itu pemeriksaan yang kita akan melihat reaksi namanya aglutinasi ya, antara antigennya si kuman, si bakteri tadi sama antibodi yang ada di kita gitu. Nanti kita lihat digabung gitu ya, serum pasien sama dari bakterinya itu ada atau enggak. Nanti kita akan lihat tuh prosesnya. Kalau misalnya nanti dia positif, biasanya itu pada antigennya si bakteri itu dia akan meningkat. Biasanya 1:160 itu biasanya masih positif 2. Tapi kalau dia sudah 1:320 itu sudah positif 3, atau sudah bisa dikatakan dia memang terinfeksi si Salmonella typhi-nya. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan Widal ini itu juga bisa meningkat pada hari ke-10 dan ke-12 sampai bertahan 9 sampai 12 bulan gitu ya. Walaupun sudah sembuh nih misalnya, terus kita periksa nih Widalnya karena kayak rasa-rasanya juga masih ada tipes nih gitu ya. Padahal sudah sembuh total karena memang si antigennya si kuman itu sebenarnya masih ada dalam tubuh kita itu bisa sampai 12 bulan lebih gitu. Oh, jadi dia sampai 12 bulan atau lebih itu antigennya tetap ada di dalam tubuh ya? Betul, antigen si kuman. Jadi identitasnya kuman itu masih ada dalam tubuh kita. Makanya kalau kita juga periksa Widal tapi nilainya masih 1:80, itu kan masih negatif. Itu hanya menandakan penandanya aja nih si kumannya masih ada dalam tubuh kita, tapi belum tentu kita terinfeksi dengan yang namanya Salmonella typhi itu gitu. Nah, karena memang dia kita lihat juga dari gejala klinis pasiennya gimana. Kalau misalnya gejala klinisnya memang sama dan cenderung juga ke arah tipoid lagi, mungkin dia memang ada lagi tipoidnya atau kambuh lagi gitu. Baiklah, ini nanti akan kita tanya lebih dalam mengenai antigen yang masih tetap ada dalam tubuh ya dok, tapi kita akan jeda dulu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.